Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aini Injilewati dengan NIM 23500311144 dari kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis frekuensi dan hujan rencana menggunakan software Hydronomon pada poin 2 soal UAS. Langsung saja di sini kita langsung masuk ke software Hydronomonnya. Setelah ini, karena kita mau bikin file yang baru, kita langsung ke pilihan file dan kita bikin new. Di general information, kita di sini saya mau namain sesuai bendung yang saya pakai selanjutnya, yaitu Sidiladitano. Nah, di variabel ini kita gunain yang precipitation. Lalu di time zone yang ini, kita pilih zona yang paling dekat dengan zona Indonesia, yaitu Christmas Island Time. Di measurement unit, kita ubah ke milimeter. Dan langsung kita next aja setelah kita setting seperti ini. Di time step itu ada dua pilihan, yaitu time step undefined dan defined. Di sini kita akan pakai yang defined dan pilih yang annual. Lalu kita next dan nah ini benar seperti ini, jadi nggak ada yang perlu diubah karena kita pakai yang reference interval with a length equal with the time step dan interval type-nya yang kita pilih yang sum. Lalu kita finish aja. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini setelah kita setting yang tadi. Lalu setelah itu kita masukin recordnya. Nah, di sini sebelumnya kita harus nyiapin data hujan 15 tahun nih. Yang di sini disediakan dari mulai tahun 2005 hingga 2019. Jadi di sini karena kita mulainya dari 2005, kita masukin input 2005. Nah, setelah itu untuk nambahin data tahun selanjutnya hingga tahun 2019, kita masuk aja ke insert multi. Nah, 14. Oke, nah tampilannya udah begini nih, 2005 hingga 2019. Di sini kita bakalan copy paste data yang udah kita dapat di rekap data hujan. Kita paste aja. Nah, setelah datanya udah lengkap hingga tahun 2019, kita bisa masuk ke hidrologi. Dan kita pilih yang PITIA. Nah, di sini tuh kita bisa pilih apa aja yang kita mau tampilin seperti log normal, Galton, eksponensial, hingga MLA line. Nah, untuk kali ini kita itu pilihnya lebih dari satu. Jadi untuk pilih lebih dari satu data statistiknya, kita bisa sambil tekan tombol control atau CTRL di keyboard laptop dan PC kita. Di sini saya akan pilih yang normal, log normal, persen 3, log persen 3, gumbel max, dan Gave max. Lalu setelah itu kita klik ya tes yang ada di sini dan kita yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini tuh akan tampil data-data yang berarti udah diterima. Kalau accept, diterima semua datanya. Setelah itu kita klik lagi nih yang tes dan export test. Di sini kita pilih 4. Oke.
Nah, di sini bakalan muncul data yang diterima dan yang nggak diterimanya. Data-data yang nggak diterima itu bisa berlabel reject. Nih, seperti ini di eksponensial 10%, gamma 10%, dan bisa dilihat di data-data yang ditampilin. Setelah itu hasil salah ya teman-teman, harusnya. Nah, ini tuh kita SS dulu buat kita rekap di Excel. Kita screenshot. Nah, setelah di screenshot kita baru masukin yang 4 tadi. Kita screenshot lagi datanya. Setelah kita screenshot dua-duanya, kita masuk ke menu forecast. Terus kita pilih yang to a return period maximal. Nah, di sini tuh karena kita bakalan gunain data yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, hingga 100 tahun. Nah, kita masukin data tahunnya tuh satu-satu. Di sini saya bakalan mulai dari 2 tahun. Nah, seperti ini. Nah, ini kita screenshot semuanya screenshot satu-satu datanya buat kita rekap di data Excel. Lalu kita masukin lagi yang setelah 2 tahun masuk ke 5 tahun. Nih, datanya udah keluar yang 5 tahun. Kalau kita misalnya lupa, ini udah tahun berapa ya? Kan tadi ada banyak, 25, 10, 25. Nah, di sini tuh bakalan tampilin 5 years. Selanjutnya setelah 5 kita masuk ke periode 10 tahun. Ini kita screenshot lagi. Lalu kita input yang 25 tahun. Dan kita screenshot lagi. Masuk ke 50 tahun. Dan yang terakhir kita yang 100 tahun. Setelah 100 tahun. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Nah, setelah itu ini hasilnya bakalan kita olah menjadi debit andalan. Nah, ini bakalan nyambung ke soal-soal selanjutnya, yaitu soal bakalan kita gunain di ClaimWatt dan CropWatt juga. Oke, sekian penjelasan saya tentang poin nomor 2 menggunakan software Hydrognomon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aini Angeljawati, dengan NIM 23500311144 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 2 poin sekaligus, yaitu tentang penggunaan software ClaimWatt dan CropWatt. Yaitu poin ketiga, kita gunakan software ClaimWatt untuk mengekstrak data klimatologi. Lalu software CropWatt akan kita gunakan untuk menganalisis evapotranspirasi dan hujan efektif. Datanya, kenapa saya langsung merekam dengan sekaligus? Karena CropWatt ini menggunakan data yang dihasilkan dari ClaimWatt ini. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai. Kita gunakan software pertama, yaitu ClaimWatt.
Di sini kita akan mendapatkan data curah hujan berdasarkan stasiun bendung yang sedang kita analisis. Tampilan awalnya seperti ini, kita disuguhkan dengan pilihan koordinat, menginput data koordinat, atau kita tinggal langsung pilih aja nih negaranya dari list yang udah tertera di sini. Supaya lebih cepat, kita akan langsung memilih aja yang udah disediakan, kita pilih Indonesia. Lalu kita klik display all station with selected country. Nah, setelah ini akan muncul map di sebelah kiri dan list di sebelah kanan. Map di sebelah kiri ini kita bisa langsung pilih di mana stasiun yang terdekat dengan bendung yang akan kita analisis. Di sini karena saya menggunakan analisis data untuk bendung Sidila Ditano yang berada di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, saya akan pilih stasiun di daerah Medan, yaitu Medan Polonia. Supaya lebih cepat, saya langsung klik saja yang ada di list sebelah kanan, Medan Polonia. Setelah itu kita langsung ekspor saja di bagian sini, export selected station. Nah, setelah ini kita bisa milih untuk dimana kita simpan datanya agar lebih mudah ditemukan ya, biar nggak bingung pas untuk input di crop watt-nya. Sini saya udah nyediain folder UAS Aptek. Nah, saya akan nyimpan di folder UAS Aptek. Saya akan kasih nama contohnya di sini karena stasiun di Medan Polonia. Saya input nama ST Medan Polonia. Setelah itu kita export pen and CLI file. Setelah tampilan ini muncul, berarti data sudah beres diekspor, sudah selesai. Ini kita bisa langsung pindah ke software berikutnya, yaitu CropWatt. Ini kita okein aja. Kita langsung masuk ke CropWatt-nya. CropWatt 8.0. Ini tampilan awal saat kita membuka aplikasi CropWatt. Kita langsung klik OK aja. Nah, di sini kita langsung ke menu setting dan option. Ini ada data-data yang disajikan, kita bisa ubah atau kita ikut aja dari settingan otomatisnya. Di sini saya gak banyak ubah, saya cuma ubah di hujannya karena di sini dependable rain. Saya di sini kali ini akan menggunakan fix persentasi yang 80%. Tinggal pilih yang 80%. Dan non-rise ini nggak ada yang diubah, kita langsung klik OK aja. Nah, setelah itu kita masuk ke bar sebelah kiri, yaitu climate or at. Nah, ini tuh kita bisa dapat temperatur minimal, temperatur minimum, angin, dan lama matahari. Dari mana data yang bakal kita input? Data yang kita input ini data yang tadi kita hasilin dari software ClimWatt. Kita langsung open aja. Nah, tadi disimpan di file yang udah disediain di UAS Aptek. Nah, masukin yang Medan Polonia yang .pen. Kita masukin, kita klik yes. Setelah ini kita pilih lagi buat di step selanjutnya. Sini saya kasih nama Medan Polo. Di save
saja. Yes. Nah, ini data yang udah kita hasilin dari software Climwatt. Di country-nya, location 17, ini kita ganti dengan Indonesia, teman-teman. Indonesia. Setelah itu, kita ke file dan kita save sesi. Kita pilih lagi yang dokumen. Ke Medan, Polonia. Setelah selesai, kita bisa masuk ke bar selanjutnya yang di sebelah kiri, yaitu yang di bawahnya rain atau data hujan. Data hujan ini sama kita dapetin dari yang sebelumnya. Kita langsung input aja. Ini tuh dia masuk ke file yang .cli. Nih, medanpolonia.cli. Kita langsung open aja dan datanya otomatis akan muncul. Setelah itu kita langsung ke crop. Nah, ini tuh datanya buat munculin apa saja yang dimunculin itu kita bisa langsung kita open lagi yang ini FAO. Kita open aja yang kita mau cari beras atau padi, berarti kita cari rice. Ini kita pilih yang rice, open. Nah, ini datanya udah muncul, kapan data panen, data subur, dan segala macam. Setelah itu kita ke menu soil.